Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut bekerja sebagai seorang saudagar, dan keluarga mereka begitu harmonis serta bahagia. Namun pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya, Bawang Daun, begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Kenapa kamu menangis? Kenapa ibu cepat sekali meninggalkan kita ya? Sudahlah, jangan meratapi kepergian ibumu. Ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Di sisi lain tinggallah seorang janda bersama anaknya yang bernama Bawang Merah. Dan inilah awal mula kisah ini bermulai. Ibu lihat bajuku warnanya sudah pudar. Kali ini bisanya merengguk saja. Ibu juga mau dong pakai baju bagus. Ibu, lihatlah. Apakah ibu tidak ingat saudagar kita yang di desa sana? Istrinya baru saja meninggal. Apakah ibu tidak tertarik untuk mendekatinya? Wah, udah bagus tuh. Bawang Bombay mulai mencari cara untuk mendekati saudagar kaya raya tersebut dengan memberinya makanan setiap hari. Bawang Putih, apakah kamu suka dengan makanan yang ibu bawakan? Makanan yang ibu bawakan sangat enak sekali. Syukurlah kalau begitu, nanti besok-besok ibu bawakan lagi makanan kesukaan kamu. Wah, ibu sangat baik sekali. Terima kasih. Sama-sama. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku, Iya ya. ayah ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu menyetujuinya jika ayah ingin menikah lagi dengan ibu Bawang Merah? Jika ayah telah yakin, aku hanya bisa menyetujuinya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah sangat baik padaku. Baiklah, jika kamu menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Akhirnya setelah mendapat persetujuan dari Bawang Putih, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah akhirnya menikah. Anakku, Bawang Merah dan Bawang Putih, ayah ingin pergi dulu untuk bekerja ya. Doakan semoga pekerjaan ayah lancar. Ingat kalian berdua harus akur, jaga ibu kalian baik-baik. Ya, hati-hati ayah. Kami berdua akan selalu akur dan menjaga ibu dengan baik. Selepas ayahnya meninggalkan rumah, perlakuan Bawang Merah dan Bawang Bombay menjadi berbeda. Hai Putih, kamu dari tadi ngos-ngosan terus. Pergi sana beres-beres. Jangan lupa, kamu juga harus mencucikan bajuku dan juga membereskan rumah. Pada suatu hari setelah sekian bulan ayah Bawang Putih pergi keluar kota, datanglah seorang warga desa membawa berita duka. Saya baru mendapatkan kabar bahwa ayah Putih baru saja meninggal. Kalau begitu ayo kita beritahu keluarganya. Bawang Putih, ada apa? Maaf, kedatangan kami ke sini mau memberitahu bahwa ayah kamu meninggal karena kecelakaan. Apa? Apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Bawang Putih meninggal, ibu. Apa? Sabar ya. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu semenjak hal tersebut terjadi. Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Jangan lupa dikerjakan ya. Kemudian Bawang Putih pergi keluar untuk mencuci pakaian di sungai. Namun tak disangka ketika saat mencuci, selendang milik ibu Bawang Merah hanyut terbawa arus air sungai. Bagaimana ini? Ibu pasti bakal marah
Bagaimana jika mengetahuinya? Selendang tersebut diambil oleh seorang kakek tua yang sedang berada di pinggir sungai, kemudian dibawa ke rumahnya. Akhirnya bawang putih pun pergi menyusuri sungai mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang petani yang sedang mencangkul. Misi Pak Tani, Iya nak. apakah kamu melihat selendang yang hanyut beberapa saat yang lalu? Oh, selendang itu milikmu. Saya melihatnya hanyut beberapa saat yang lalu. Mungkin diambil oleh kakek. Rumahnya di sebelah situ. Oh baiklah Pak Tani, terima kasih. Ya nak, sama-sama. Mau tak mau, bawang putih pun segera pergi menyusuri sungai. Di sana dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang putih pun mengetuk pintu rumah itu. Permisi, apakah ada orang di dalam? Bawang putih pun kemudian singgah ke rumah kakek tersebut. Kek, perkenalkan nama saya Bawang Putih. Saya sedang mencari selendang saya yang hanyut tadi di sungai. Apakah kamu melihat? Oh, jadi selendang mana? Iya. Kakek menemukannya tadi di sungai. Ini selendang Muna. Iya, ini selendang saya kek. Tadi kakek menyimpannya. Kamu bisa membawanya dengan syarat kamu harus membersihkan rumah kakek. Baiklah kek, akan saya lakukan. Bawang putih pun menuruti permintaan sang kakek untuk membereskan rumahnya. Kek, saya sudah membersihkan seperti yang kakek mau. Apakah saya sekarang sudah boleh pulang? Boleh, nah, karena kamu sudah berbaik hati kepada kakek, pilihlah labu yang ada di sana. Oh tidak kek, saya ikhlas membantu kakek. Ayolah, nah, pilihlah labu itu. Sebagai imbalan, sang kakek memberikan labu kepada bawang putih. Baiklah kek, saya akan mengambil labu yang kecil ini. Kenapa kamu memilih yang kecil? Tidak apa-apa, ini cukup untuk saya. Ya udah, baiklah. Setelah itu bawang putih bergegas pulang ke rumahnya. Ibu, aku sudah menemukan selendang ibu. Ya udah, pergi sana. Tunggu. Buat apa kamu bawa labu itu sini? Berikan padaku. Labu tersebut jatuh ke tanah dan mengeluarkan isinya yang berupa emas. Bawang merah dan ibunya langsung menghampiri kepada labu berisi emas itu. Emasnya. Putih, kamu dapat ini dari mana? Dari kakek-kakek tua yang tadi. Nara, coba kamu kayak si Putih. Ya udah. Karena tergiur akan emas yang berada di dalam labu tersebut, bawang bombay pun menyuruh bawang merah untuk mencari labu yang lebih besar agar mendapatkan harta yang lebih banyak. Bawang merah melakukan cara yang sama seperti yang bawang putih lakukan untuk mencuci di sungai. Kemudian dengan sengaja menghanyutkan selendang merah miliknya. Selendang itu ditemukan lagi oleh kakek tua yang sedang berjalan di pinggir sungai. Kakek tua itu pun membawanya lagi dan membawanya kembali ke rumah. Selendang siapa lagi ini? Petani, Ya nak. lihat selendang yang hanyut di sini nggak? Oh, selendang itu milikmu. Kemungkinan diambil oleh kakek tua itu. Rumahnya berada di ujung sungai ini. Dasar petani kumuh. Bawang merah pun langsung bergegas untuk mencari rumah kakek tersebut. Permisi. Iya nak, kemarilah. Kek, apakah lihat selendang yang hanyut di sungai tadi? Oh iya nak, ini selendang milikmu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus membersihkan rumah kakek. Ya udah, boleh. Baiklah, silahkan.
Bawang merah membereskan rumah sang kakek sembari menggerutu. Kek, udah dibersihkan ini semuanya. Baiklah, nah kalau begitu terima kasih sudah memberesin rumah kakek. Dengan imbalannya kamu harus memilih labu di antara dua ini. Bawang merah membawa labu yang paling besar agar mendapatkan isi yang lebih banyak daripada bawang putih. Tanpa berterima kasih, bawang merah bergegas kembali pulang ke rumahnya. Wah, gue lihat aku juga mendapatkan yang seperti si putih. Wah, coba kita buka. Ternyata labu tersebut berisikan hewan melata. Bawang merah dan bawang bombay berteriak histeris. Bawang putih yang mendengar teriakan tersebut bergegas datang untuk membantu mengusir hewan melata tersebut. Putih, kita minta maaf ya atas apa yang kita lakukan selama ini kepada kamu. Makasih juga telah membantu kita untuk mengusir hewan-hewan itu. Marilah kita hidup bahagia bersama-sama. Bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay berpelukan dan akhirnya hidup bahagia selamanya.